Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu sebagai jalan menuju kemajuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan bagi seluruh alam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal SHMH, CSA, CFLS, Doktor Kandidat, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Muhammadiyah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Walida Sintia Soraya, mahasiswi program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan memaparkan materi UAS Pancasila yang bertema Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Secara spesifik, saya akan mengangkat judul Etika Berpancasila di Ruang Cyber, Melawan Hoax dan Ujaran Kebencian. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat sejenak ke sekeliling kita atau bahkan ke dalam genggaman kita masing-masing. Saat ini, kita hidup di era di mana batas antara dunia nyata dan dunia digital seolah-olah menghilang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar dan paling aktif di dunia. Namun, sebuah ironi muncul ketika kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan kematangan karakter dan kedewasaan dalam bersikap. Kita sering melihat media sosial yang seharusnya menjadi sarana dakwah, silaturahmi, dan edukasi, kini justru seringkali beralih fungsi menjadi medan pertempuran kata-kata. Fenomena jari-jari tajam netizen kita telah menjadi sorotan dunia. Kita melihat fenomena di mana hoax atau informasi palsu diproduksi secara masif dan terstruktur. Ujaran kebencian menjadi hal yang dianggap lumrah, bahkan menjadi komoditas untuk memecah belah. Isu SARA dan politik identitas sering dimainkan hanya demi kepentingan viralitas atau kepentingan politik sesaat, tanpa mempedulikan luka sosial yang ditimbulkan. Tantangan ini bukan lagi berupa ancaman fisik seperti penjajahan masa lalu, melainkan ancaman invisible atau tidak terlihat yang menyerang pikiran, logika, dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Inilah krisis nilai atau degradasi moral digital yang sedang kita hadapi saat ini. Melalui presentasi ini, tujuan utama saya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh hanya berhenti di tembok-tembok kelas atau naskah pidato formal. Pancasila harus bertransformasi menjadi digital etik atau etika digital bagi setiap penggunanya. Sebagai mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah, saya memandang penting untuk menyelaraskan antara aturan hukum positif dengan aturan moralitas ideologi. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa Pancasila adalah instrumen hidup yang mampu menjadi filter otomatis bagi arus informasi di ruang cyber yang sangat liar. Saya akan membedah secara khusus bagaimana implementasi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab,
serta sila ketiga, Persatuan Indonesia, dapat menjadi solusi konkret untuk menekan angka hoax dan mencegah kebencian di media sosial. Tujuannya satu, agar stabilitas nasional dan integrasi sosial kita tetap kokoh meski berada di tengah badai informasi. Relevansi, mengapa topik ini sangat relevan dan mendesak untuk dibahas hari ini? Karena masa depan bangsa kita kini berada di ujung jari kita masing-masing. Kita berada di era post-truth atau pasca kebenaran. Sebuah kondisi di mana emosi keyakinan pribadi lebih dianggap benar daripada fakta objektif. Jika kita gagal merawat nilai Pancasila di ruang cyber, maka fondasi kebangsaan kita akan rapuh dari dalam karena rasa saling tidak percaya antar warga negara. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bagaimana menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai tameng digital demi menjaga Indonesia yang tetap harmonis, beradab, dan berkemajuan. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Masuk bagian pertama, yaitu landasan filosofis Pancasila sebagai etika digital. Mari kita bedah dasar filosofis yang menjadi pondasi analisis kita. Bung Karno pernah menyebut Pancasila sebagai filosofise Grundslag atau meja statis yang menyatukan, sekaligus Leicester atau bintang penuntun yang dinamis. Dalam konteks era digital, bintang penuntun itu harus bersinar di ruang cyber yang seringkali gelap karena caci maki. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam aspek digital, sila ini mendorong kejujuran informasi. Tuhan Maha melihat setiap ketikan dan unggahan kita. Maka, muamalah digital kita harus berlandaskan etika agama yang luhur, menghindari konten yang merugikan atau menyinggung keyakinan orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam perspektif hukum, kita mengenal perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi yang paling dasar. Beradab di dunia maya berarti memahami bahwa kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Sebagai kader Muhammadiyah, kita diajarkan tentang akhlakul karimah. Netizen Pancasilais adalah mereka yang menolak melakukan karakter assassination atau pembunuhan karakter. Di prodi hukum, kita tahu bahwa nama baik adalah aset hukum yang dilindungi. Menyerangnya tanpa dasar bukan hanya dosa, tapi delik hukum yang serius. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Teori integrasi sosial menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki rasa solidaritas. Namun di media sosial, rasa ini sering dihancurkan oleh politik adu domba. Disinilah Pancasila bekerja sebagai filter ideologis. Sebelum jempol kita menekan tombol share, kita wajib melakukan filterisasi mental. Apakah informasi ini menyatukan bangsa atau memicu api kerusuhan? Jika jawabannya perpecahan, maka secara ideologis kita wajib menghentikannya di tangan kita sendiri. Selanjutnya, sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila ini menuntut kita untuk memiliki hikmat atau kebijaksanaan dalam menerima informasi. Di ruang digital, ini berarti kita harus mengedepankan budaya musyawarah dan dialog yang santun. Kita harus menolak disinformasi atau hoax yang sengaja diciptakan untuk mengganggu proses demokrasi.
Sebagai calon praktisi hukum, kita harus sadar bahwa penyebaran berita bohong adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang cerdas. Terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekosistem digital, sila ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi yang adil, benar, dan seimbang. Keadilan digital berarti memastikan ruang cyber kita bebas dari eksploitasi, penipuan, maupun ketidaksetaraan informasi. Kita bertanggung jawab agar internet menjadi ruang yang inklusif, bukan alat untuk menindas kelompok yang lemah. Maka, melalui kelima sila ini, kita tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi tentang konstitusi moral yang harus kita pegang teguh demi kesehatan mental dan bangsa di dunia maya. Rekan-rekan, mari kita bedah lebih dalam kasus Sarah Ken yang viral beberapa waktu lalu. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat kasus ini bukan sekedar kriminalitas biasa, melainkan ancaman terhadap kedaulatan informasi nasional. Sarah Ken menggunakan ribuan akun palsu untuk menyebarkan narasi kebencian berdasarkan pesanan atau motif ekonomi. Kasus ini mencerminkan fenomena post-truth atau pasca kebenaran. Di era ini, masyarakat seringkali tidak peduli apakah sebuah berita itu fakta atau bukan. Asalkan berita itu mendukung kebencian mereka terhadap pihak lain, inilah yang kita sebut sebagai erosi logika. Ketika emosi lebih tinggi daripada akal sehat, maka sila keempat, yaitu hikmat kebijaksanaan, telah hilang dari ruang digital kita. Dampaknya sangat mengerikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Hoax yang disebarkan secara industri bisa memicu kerusuhan massa di dunia nyata, yang mengakibatkan kerusakan properti publik hingga hilangnya nyawa. Ini membuktikan bahwa apa yang terjadi di ruang cyber memiliki implikasi hukum dan sosial yang sangat beresiko bagi stabilitas NKRI. Kita masuk kepada analisis kasus kedua. Mari kita lihat kasus yang sangat relevan, yaitu maraknya ujaran kebencian terhadap tokoh agama atau simbol negara, yang seringkali berakhir di meja hijau. Kita melihat banyak individu yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum hanya karena gagal mengontrol emosi di media sosial. Seringkali pelakunya berdalih atas nama kebebasan berpendapat. Namun sebagai akademisi hukum, kita harus meluruskan bahwa di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan liberal tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kasus-kasus ini mengajarkan kita bahwa tanpa etika Pancasila, kebebasan justru akan menjerumuskan kita pada pelanggaran hak orang lain. Kita masuk kepada pendapat ahli dan perspektif literasi moral. Pakar hukum komunikasi Prof. Henry Subiakto menekankan bahwa tantangan kita bukan pada teknologinya, melainkan pada emosionalitas netizen. Beliau berpendapat bahwa hoax dirancang untuk membuat orang marah. Orang yang marah tidak akan sempat berpikir kritis. Maka menurut Prof. Henry Subiakto, hoax memicu emosi agar orang berhenti berpikir kritis.
Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli Asyidiki, mengingatkan kita tentang etika konstitusional. Beliau memandang bahwa moralitas publik adalah fondasi dari hukum formal. Artinya, meskipun kita memiliki UU ITE yang canggih, tanpa adanya etika Pancasila sebagai hukum yang hidup di dalam hati masyarakat, ruang digital kita akan tetap kacau. Hukum hanya bisa mengatur tindakan yang sudah terjadi, tetapi Pancasila mengatur niat dan hati nurani sebelum tindakan itu dilakukan. Atoela Islami juga menekankan pentingnya kode etik seperti netismu yang mengintegrasikan nilai agama dan Pancasila sebagai pedoman muamalah digital. Tinjauan hukum, secara yuridis, Indonesia memiliki UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kita harus menyoroti pasal 28 ayat 1 tentang hoax yang merugikan, kemudian ayat 2 tentang kebencian SARA, dan ayat ketiga tentang disinformasi pemicu kerusuhan. Sanksi pidana di sini adalah pagar hukum bagi kedaulatan digital kita. Terakhir, dari perspektif hukum positif, kita memiliki Undang-Undang ITE. Namun, penegakan hukum saja tidak akan cukup. Solusi strategis yang saya tawarkan adalah internalisasi nilai tabayun, sebuah konsep verifikasi informasi yang sangat selaras dengan nilai keadilan Pancasila. Tabayun di sini berarti kita tidak boleh menjadi hakim di media sosial tanpa data yang valid. Secara hukum, ini akan menghindarkan kita dari jeratan delik pencemaran nama baik. Dengan memadukan kesadaran moral Pancasila dan ketaatan hukum, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang bermartabat. Kesimpulan mendalam yang saya simpulkan dari seluruh analisis yang telah sampaikan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan besar, yaitu bahwa tantangan Pancasila di era digital bukan lagi berupa ancaman fisik atau serangan militer, melainkan serangan terhadap nalar dan nurani melalui hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian. Kita telah melihat bagaimana industri kebencian seperti Saraken mampu mengguncang persatuan kita, dan bagaimana fenomena post-truth mengaburkan batas antara fakta dan fitnah. Kesimpulan utamanya adalah teknologi hanyalah alat, namun Pancasila adalah ruhnya. Tanpa ruh Pancasila, teknologi hanya akan menjadi senjata pemusnah massal bagi persaudaraan kebangsaan kita. Sila kedua dan ketiga harus menjadi standar etika digital atau digital ethics bagi setiap warga negara Indonesia. Menjadi netizen yang Pancasilais berarti menjadi netizen yang memiliki adab sebelum berbagi dan memiliki kebijaksanaan sebelum berkomentar. Rekomendasi dan pesan solutif. Sebagai rekomendasi akhir, saya akan menawarkan 3 langkah konkret yang bisa kita ambil sebagai kaum terpelajar. Yang pertama, budaya tabayun digital. Mari kita jadikan verifikasi sebagai gaya hidup. Jangan biarkan jempol kita lebih cepat daripada akal sehat kita. Dalam Islam dan Pancasila, kejujuran informasi adalah pilar keadilan. Literasi hukum dan ideologi, kita perlu memahami bahwa ruang cyber adalah ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum. Mari kita pelajari UU ITE bukan untuk ditakuti, tetapi sebagai rambu-rambu untuk saling menghormati hak asasi orang lain.
Yang ketiga, dakwah kultural digital. Mari kita penuhi ruang cyber dengan konten-konten yang mencerahkan, menyejukkan, dan mempersatukan sesuai dengan spirit Islam berkemajuan yang kita pelajari di Universitas Cyber Muhammadiyah. Demikianlah presentasi UAS ini saya sampaikan. Saya menyadari bahwa paparan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan, khususnya dari Bapak Muhammad Rizal selaku dosen pengampu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga keutuhan NKRI di ruang digital. Marilah kita terus berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun kita berada, termasuk di dunia maya. Billahi fi sabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.